Dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari mereka pernah memasuki atau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, seraya mereka semua berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'lamun nas, siapa yang paling alimnya manusia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah dan juga Bapak Ibu sekalian beserta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 314, masih seputar pembagian akal ya. Langsung saja, ilang qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. As-sani, ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang kedua adalah, artinya yang kedua terkait dengan bagian akal atau definisi akal itu, hiya al-ulumul lati takhruju ilal wujudi fi dhati tiflil mumayyizi bi jawazil jaizati wa istihalatil mustahilati. Okay. Hiyal ulum, dia merupakan pengetahuan-pengetahuan allati takhruju, yang mana keluar ilal wujudi, kepada wujud, artinya yang muncul fi dzati tifli, pada diri seorang anak kecil, al mumayyizi, yang sudah mumayyiz, bi jawazil jaizati, dengan pengetahuan bolehnya al jaizati, yang boleh, wa istihalatil mustahilati, dan mustahilnya sesuatu yang mustahil. Jadi di versi yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian hababana fillah, akal itu kata Imam Al-Ghazali adalah semacam ilmu pengetahuan yang muncul pada diri seorang anak yang sudah mumayyiz ya. Pengetahuan ini yang berhubungan dengan masalah yang jaiz, terkait dengan jaiznya, yang mustahil terkait dengan mustahilnya. Nah, di sini dicontohkan kal ilmi bi annal isnaini, seperti ilmu pengetahuan bahwasanya dua itu aksaru minal wahidi, itu lebih banyak daripada satu. Nah, ini contoh jawazil jaizat. Wa anna syakhsal wahidah, dan sesungguhnya seseorang yang satu, la yakunu, tiadalah adanya dia fi makanaini, pada dua tempat, fi waktu wahidin, pada waktu yang bersamaan. Ya, ini contoh daripada mustahilnya sesuatu yang mustahil. Wa huwa alladhi anahu ba'dul mutakallimin, dan dialah, artinya definisi yang kedua inilah yang dimaksud ia oleh sebagian ahli kalam, orang-orang yang berkecimpung dalam masalah teologi, haitsu qala, ketika ia mengatakan fi haddil aqli, terkait dengan batasan akal, innahu ba'dul ulumid daruriyati, dia merupakan sebagian pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya daruri, yang pasti, kal ilmi bi jawazil jaizati, seperti ilmu pengetahuan bolehnya yang boleh dan mustahilnya yang mustahil. Jadi secara tidak langsung Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa di pendapat yang kedua ini merupakan pendapatnya orang-orang ahli kalam, kurang lebih seperti itu. Yang pertama tadi yang sebelumnya kita bahas itu pendapatnya Al-Imam Al-Muhasibi. Oke. Wa huwa aidan, dan ini juga artinya ta'rif yang kedua ini, sahihun fi nafsihi, itu benar fi nafsihi, pada dirinya, li'anna hadhil ulumah mawjudatun, karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang begini, ilmu-ilmu daruri ini, itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud. Wa tasmiyatuha aqlan zahirun, dan menamakannya ilmu pengetahuan yang ada ini, yang wujud ini pada diri seorang mumayyiz itu sebagai akal, itulah yang dimaksud dengan akal zahirun, itu jelas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa innamal fasidu, dan sesungguhnya yang fasid, yang rusak itu, yang tidak benar itu, antung karotil kalgarizatu wa yuqalu la mawjuda illa hadhil ulumu. Nah,
diingkarinya gorizah tersebut. Ini gorizah yang dimaksud dalam pembahasan yang sebelumnya, ya, terkait dengan definisi akal versi yang pertama yang mengatakan bahwa akal itu adalah suatu gorizah, satu pembawaan, satu insting, ya, suatu potensi, ya, kurang lebih seperti itu yang ada pada seseorang yang dengannya maka orang itu sudah matang untuk menerima ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya nazari, kurang lebih seperti itu pembahasan yang sebelumnya. Nah, yang tidak benar kata Imam Al-Ghazali, kita ingkari gorizah tersebut, wa yuqalu, dan dikatakan, kemudian kita mengatakan misalnya la maujudah, tidak ada wujudnya gorizah tersebut illa hadhil ulum, kecuali ilmu pengetahuan yang begini saja, yang doruri saja. Nah, ini yang tidak benar, ya. Jadi beliau di sini seakan-akan ingin mengatakan, oke, silahkan mengatakan pengetahuan-pengetahuan yang muncul pada seorang mumayyiz pada saat mumayyiznya, nah, terkait dengan masalah yang mustahil dan terkait dengan masalah yang jaiz, silahkan mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan akal, tetapi jangan ingkari bahwa tidak ada gorizah sebagaimana penjelasan yang di pertama itu. Dalam hal ini tidak ada yang namanya pembawaan, tidak ada yang namanya insting, yang ada hanya ilmu pengetahuan yang doruri ini saja. Nah, itulah yang dimaksud dengan akal. Jadi beliau di sini seakan-akan ingin memberikan penyadaran kepada kita agar jangan mengingkari juga pendapat yang pertama, kurang lebih seperti itu. Silakan mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa akal itu ilmu doruri bla 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 dan seterusnya, tapi jangan ingkari juga gorizah yang sudah dibahas pada pembahasan pertama yang menurut mereka itu adalah akal versi mereka juga yang pertama. Nah, itu yang tidak benar kata beliau di sini. Oke. As-salisu, kemudian yang ketiga, akal itu adalah ulumun tustafadu minat tajabi bimajaril ahwal, yaitu pengetahuan-pengetahuan tustafadu yang diambil faedahnya, artinya yang ditemukan minat tajabi daripada pengalaman-pengalaman, bimajaril ahwal, akan berlakunya keadaan-keadaan, situasi dan kondisi pada diri seseorang, kemudian memunculkan faedah, dan faedah itulah yang membentuk seperti ilmu pengetahuan. Maka itulah yang dimaksud dengan akal versi yang ketiga ini. Fa inna man hannakathu at-tajarubun, karena sesungguhnya orang yang dididik ia, ya, terdidik ia oleh at-tajarubu, pengalaman, wahadzabathul madahibu, dan dia dibersihkan al-madahibu oleh pengajaran-pengajaran, yuqalu, maka akan dikatakan innahu, bahwasanya orang yang seperti itu akilun, itu adalah orang yang berakal, fil adati, secara adat. Nah, ini alasan secara adatnya kata Imam Al-Ghazali. Orang yang banyak sekali pengalamannya, yang sudah terdidik, yang sudah bahasa kita kenyang dengan asam garamnya, ya, kurang lebih seperti itu, maka orang yang seperti ini yang disebut dengan orang yang berakal. Nah, inilah akal versi yang ketiga, yaitu apa? Yaitu ilmu pengetahuan yang diambil pelajarannya, faedahnya dari pengalaman itu. Wa man la yattasifu bihadhihi sifat, siapa orang yang tidak memiliki ini sifat, artinya dia tidak bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidup yang dia alami, fayuqalu, maka dikatakan orang yang seperti ini innahu ghabiyun, ya, sesungguhnya dia adalah goblok, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Gumrun, orang yang tolol, ya, bahasa kasar semua ini. Jahilun, dia orang yang jahil. Nah, ya, karena memang kita pun akan berpendapat, ya, secara adat orang yang jatuh ke lubang yang sama misalnya itu adalah orang yang betul-betul, ya, bahasa kasarnya, ya, tolol lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman yang dia alami selama ini, dengan itu kemudian dia bertindak, maka tentunya orang yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang berakal. Nah, fahadha, ini kata Imam Al-Ghazali, bagian yang ketiga ini, naun akhar, adalah bagian yang lain minal ulumi, dari ilmu pengetahuan sumia, yang kemudian diberikan nama atau diistilahkan akalan sebagai akal. Khair. Warabi'u, kemudian yang keempat, nah, karena kemarin pembahasannya ini aksamnya ini ada 4, ya, terkait dengan akal ini definisinya beda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita yang keempat atau yang terakhir dari ta'rif atau haddun, batasan akal itu adalah antantahiya quwwatu tilkal gharizati
bahwasanya berakhir kekuatan gorizah tersebut, artinya sudah puncaknya, maksimalnya, ila ayya'rifa awaqibal umur, kepada ayya'rifa ia mengetahui akibat-akibat segala perkara, ya, kesudahan segala sesuatu atau segala perkara. Wa yaqma, dan dia meredam asyahwata, syahwatnya, ad-da'iyata, yang menyeru, ila ladzatil ajilah, kepada kelezatan, kesenangan al-ajilah yang sementara, wa yuqahhiruha, dan dia memaksa nafsunya itu, artinya mengekang nafsunya itu, melawan nafsunya itu. Nah, inilah yang disebut dengan akal. Jadi versi yang terakhir terkait dengan akal ini adalah gorizah tadi, ya, gorizah, ya, potensi, atau yang sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kekuatannya itu, ya, itu sudah sampai kepada tahap di mana orang tersebut itu sadar betul, tahu betul kesudahan atau akibat segala sesuatu. Oleh karena itulah kemudian dia pun memaksa, dia pun mengekang hawa nafsunya yang selalu menyeru kepada kehidupan hura-hura, poya-poya, kelezatan al-ajilah yang sifatnya sementara. Taruhlah misalnya dunia, kurang lebih seperti itu. Nah, nafsunya dia kekang untuk cenderung kepada keduniaan. Kenapa? Karena dia tahu akibat atau kesudahan daripada dunia ini adalah akhirat. Nah, makanya dia akan lebih fokus kepada kesudahan itu, kepada akhirat tersebut, sehingga yang ajilah ini dia akan lawan. Apapun dorongan nafsu yang mengarah ke sana, dia akan kekang. Nah, ini disebut dengan orang yang berakal, versi yang keempat. Fa idza hasulat hadhil quwwatu, nah, ketika sudah hasil ini kekuatan, artinya pada diri seseorang itu ada kekuatan potensi yang seperti itu, ya. Summiya sahibuha, maka dinamakanlah orangnya akilan, sebagai orang yang berakal. Ya. Min haitsu, dari sisi inna iqdamahu wa ihjamahu bihasbi ma yaqtadihi an-nazaru fil awaqibi, ya. Dari sisi inna, sesungguhnya ikdamahu, maju mundurnya, ya, ikdamahu wa ihjamahu, maju mundurnya orang itu, artinya melakukan atau tidaknya orang tersebut, bertindak atau tidaknya orang tersebut, bihasbi ma yaqtadihin nazaru, itu sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pandangan dia, fil awaqibi, pada kesudahan yang akan dia lakukan itu, yang akan dia hadapi itu, yang akan dia amalkan itu. Nah, itu maksudnya. Jadi tolak ukurnya adalah pandangan dia yang muncul dari kekuatan gorizah itu, ya, bahwa apa yang akan dia lakukan kesudahannya begini. Misalnya adalah kesudahannya adalah baik, maka dia akan ikdam, dia akan tampil. Tapi kalau hasil kesimpulannya dari nazarnya tersebut yang muncul dari potensi dari gorizah tersebut, itu kesimpulannya adalah apa yang akan dia lakukan merupakan satu keburukan, maka dia akan mundur, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi tolak ukurnya adalah nazar awaqibil umur itu, la bi hukmi syahwatil ajilah, bukan karena hukum atau dorongan syahwatil ajilah, syahwat yang sementara. Bukan itu yang menjadi pertimbangan dia untuk tampil dan mundur, untuk maju dan mundur, untuk melakukan atau tidak melakukan. Bukan tolak ukurnya syahwat, tetapi an-nazar fil awaqib. Nah, wahadihi aidon, dan ini juga min khawasil insani, termasuk daripada khususiat, ya, ciri khas al-insani, manusia, allati biha, yang dengannya yatamayyazu, manusia itu berbeda, an sairil hayawan, dengan semua hewan. Jadi sisi ini pula, artinya ta'rif akal yang keempat ini pula yang kemudian menjadi indikasi, ya, bahasa mafhumnya seperti itu, bahwa manusia itu berbeda dengan hewan, karena dia punya pandangan yang lebih jauh sekali. Artinya di sini puncaknya lebih jauh sekali terhadap sesuatu, artinya kesudahan sesuatu itu akan bagaimana dan seterusnya. Nah, ini yang ada pada diri seseorang itu yang kemudian membedakan dia dengan hewan. Nah, dalam hal ini merupakan definisi yang keempat. Khair. Fal awwalu, adapun yang pertama, ya, ini pembahasan kita yang sebelumnya, ta'rif akal yang pertama yang mengatakan bahwa akal itu adalah gharizah, fahuwa al-asu, itu merupakan asas, wasinhu, dan itu merupakan pokok, ya, as-sinhu, wal manba'u, dan itu merupakan sumber. Nah, jadi gharizah itu
adalah sumbernya. Nah, wasani kemudian yang kedua, artinya ilmu pengetahuan akal versi yang kedua yang mengatakan bahwa akal itu adalah suatu ilmu doruri yang muncul pada seorang mumayyiz. Wal far'u itu merupakan cabangan. Wal aqrabu yang paling dekat ilahi kepadanya, kepada yang pertama. Jadi kalau mau diurut ya, kurang lebih seperti itu. Yang gharizah itu dasarnya, kemudian muncul dari gharizah tersebut satu parak, satu cabangan yang disebut dengan ilmu pengetahuan doruri. Wasalisu kemudian yang ketiga, far'ul awwali wasani, yaitu cabangan yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk yang ketiga, akal versi yang ketiga yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa diambil dari pengalaman-pengalaman hidup, ya, kurang lebih seperti itu. Maka ini kata Imam Al-Ghazali adalah cabangan dari yang pertama dan yang kedua. Jadi dia muncul dari Al-Gharizah dan dia muncul daripada ilmu ad-daruri. Id kuwatu, nah kata beliau id bi kuwatil gharizati wal ulumid daruriyati, karena dengan kekuatan gharizah tersebut dan ilmu daruri tersebut tustafadu ulumut tajarubi, maka akan bisa didapatkan ya ilmu-ilmu pengalaman itu. Nah, ilmu-ilmu pengalaman itu akan ada, bahasa maupunnya seperti itu akan kita dapatkan karena adanya kekuatan gharizah tersebut dan ilmu daruri tersebut. Khair. Warabiu kemudian yang keempat adalah wasamratul akhiratu. Dia merupakan buah yang terakhir ya. Buah yang terakhir maksudnya buah daripada yang ketiga, versi yang ketiga yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu yang didapat dari pengalaman. Nah, tentunya ketika ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman itu ada pada diri kita, maka dia akan melahirkan. Nah, ini maksudnya buah ya. Dia akan membuahkan apa dia? Sikap-sikap, kemudian untuk mengekang hawa nafsu, untuk tunduk pada kehidupan atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat. Karena segala sesuatu di versi yang keempat ini, orang itu tahu kesudahannya akan seperti apa dan bagaimana. Contohnya dunia, kesudahannya akan hilang dunia itu dan akan berganti dengan akhirat. Maka segala nafsu yang mengarah kepada keduniaan, kepada kenikmatan yang sesaat itu akan dikekang. Nah, ini kan merupakan buah karena orang tersebut itu sudah terdidik dari pengalaman hidup dia. Di mana pengalaman hidup dia, segala sesuatu yang dia temui di sana, kesudahannya bagaimana dan bagaimana, itu dia sudah puas dengan semua itu. Akhirnya lahirlah kesimpulan. Nah, inilah yang dimaksud dengan buah. Kesimpulan bahwa dunia ini, bahasa kasarnya seperti itu ya, dunia ini adalah sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang sesaat. Kita tidak perlu fokus di sini di dunia, tetapi kita fokus kepada kesenangan yang abadi, bukan yang ajilah ya, yang abadi dalam arti yang ini kesenangan akhirat. Wahya al-ghayatul quswa, dan ini merupakan puncak yang paling tinggi, artinya ini paling mentoknya lah di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau diurut seperti itu, jadi agak nyambung ini. Akal takrif yang pertama, takrif yang kedua, takrif yang ketiga, dan takrif yang keempat, semuanya ini berhubungan antara satu dengan yang lain. Maka ya tidak bisa disalahkan ketika mereka sama-sama mengatakan bahwa akal itu begini, akal itu begini, akal itu begini, akal itu begini, dan seterusnya. Oke. Fal awwalani bit-tabai. Nah, adapun yang dua yang pertama itu bit-tabai, yaitu dengan tabiat. Jadi gharizah ya, akal itu adalah gharizah, itu yang pertama. Yang kedua, akal itu adalah ulumud dariri. Nah, ini penyebabnya, faktornya ini adalah bit-tabai, karena tabiat. Ya, memang seperti itu gharizah ya, jelas dia tabiat. Kemudian pengetahuan yang muncul pada seorang mumayyiz itu sifatnya juga tabiat. Siapapun orang yang akan menempuh masa mumayyiz itu, otomatis dia kemudian akan tahu terkait dengan ilmu daruri. Makanya dua yang pertama, maksudnya ta'rif akal atau batasan akal versi yang pertama, yang kedua itu secara tabiat. Wal akhirani, dan dua yang terakhir, ta'rif akal yang ketiga dan yang keempat, maksudnya ini bil iktisabi, itu karena diupayakan, diusahakan. Dia sifatnya bukan tobat, tetapi dia sifatnya adalah diupayakan ya, karena ya, untuk sampai kepada definisi yang ketiga dalam hal ini, misalnya pelajaran diambil dalam pengalaman hidup, ya tentunya kita harus beriktisab.
kita harus banyak melakukan hal-hal yang kemudian akan menjadi pengalaman, kurang lebih seperti itu. Jadi ada iktisab di situ. Nah, begitu juga yang keempat ya, buah. Ya, buah ini dalam hal ini ya kita harus beriktisab juga, mengekang nafsu, menahan nafsu dan seterusnya, melakukan ketaatan, menjalankan ibadah dan seterusnya. Ini semua bil iktisab. Ini masuk wal akhirani bil iktisab. Walidzalika, oleh karena itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata Baginda Ali karramallahu wajhah, kata beliau, ra'aitul aqla ini, aku melihat akal itu ada dua akal. Famatbu'un, yang pertama yaitu ditabiatkan, artinya memang sifatnya tabi'i, itulah yang pertama, dan yang kedua masmu'un, dan yang satunya, yang kedua adalah masmu', didengar, maksudnya ya, iktisabi, sesuatu yang diupayakan. Nah, ini yang dimaksud adalah versi yang ketiga dan yang keempat. Wala yanfa'u masmu'un idza lam yakun matbu'un, dan tidak ada manfaatnya itu yang masmu', yang didengarkan, atau bahasa di sini tadi wal akhirani, tidak ada manfaatnya, artinya tidak ada gunanya, idza lam yakun matbu'un, jika tidak ada yang namanya matbu', jika tidak ada ini ya, tidak ada goriza dan tidak ada ilmu daruri, maka tidak akan pernah ada yang namanya ilmu pengalaman, tidak akan ada yang namanya ilmu pengamalan. Jadi itu yang dimaksud oleh Baginda Ali, wala yanfa'u masmu', tidak ada gunanya itu yang masmu' idza lam yakum matbu', jika tidak ada itu yang matbu'. Kama la tanfa'u syamsu, sebagaimana tidak bermanfaatnya, tidak ada gunanya itu asy-syamsu, matahari, wadau'ul aini mamnu', dan sedangkan ya cahaya mata itu mamnu', dicegah, maksudnya tidak ada cahaya matanya, bahasa langsungnya ya orangnya buta ya, tidak ada gunanya ini cahaya matahari kalau orang itu tidak melihat, kan kurang lebih seperti itu. Maka tidak ada juga gunanya yang kedua ini, dua yang terakhir kalau tidak ada yang pertama, karena ini berasal dari yang pertama. Oke. Wal awwalu, nah yang pertama itu artinya akal versi yang pertama, maksudnya yang pertama ini adalah versi yang tabi'i ini. Huwal muradu, dialah yang dimaksud oleh sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu khalqan akramu alaihi minal aql. Tidak ada yang Allah ciptakan suatu makhluk yang lebih mulia alaihi, ke atasnya, minal aqli, daripada akal. Nah, akal yang dimaksud dalam hadis itu adalah akal yang sifatnya matbu', itu yang sifatnya tabi'i itu. Wal akhiru, kemudian yang terakhir ya, versi yang terakhir yang iktisab itu, wal muradu, dialah yang dimaksud biqaulihi, oleh sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza taqarraba an-nasu bi abwabil birri wal a'mali shalihati fataqarrab anta bi aqlik. Jika orang itu mendekatkan diri mereka kepada Allah bi abwabil birri, dengan bab kebaikan, banyak sekali kebaikan yang mereka lakukan, wal amalis sholihati, dan juga amal-amal soleh, fataqarrab anta bi aqlika, maka mendekatkan dirilah engkau bi aqlika, dengan akalmu. Nah, ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, yang dimaksud dengan akal di sini adalah versi yang kedua, yang masmu' itu. Karena memang ya, sifatnya ya diupayakan. Ya, ketika orang-orang itu melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka kamu juga harus berupaya dengan akalmu itu. Ya, artinya gunakan akalmu itu kemudian untuk beriktisab, mengambil pelajaran dari pengalaman, kemudian mengamalkan apa yang kita dapatkan pelajaran dari pengamalan tersebut. Nah, itu yang dimaksud biaklika. Wahwal muradu, dan dia juga yang dimaksud biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda, kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, ini masih versi yang kedua, ya, yang ittisabi itu. Izdad, tambahkanlah aklan akalmu, tazdad mir rabbika qurban, maka bertambahlah engkau kepada Tuhanmu itu kedekatanmu. Jadi maksudnya ini aklan di sini adalah ya yang versi yang kedua, yang iktisab itu ya, lakukan, berusaha. Nah, kurang lebih seperti itu, bukan tabi'i, bukan tabiat. Faqala, kemudian berkatalah Abu Darda, bi abi anta wa ummi, demi bapak engkau dan ibuku wahai Rasulullah, wa kaifa li bidzalika, bagaimana bagiku yang demikian itu, bagaimana maksudnya itu menambahkan akal itu. Nah, faqala, kemudian berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtanib maharimallahi ta'ala, hindarilah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa addi faraidallahi subhanahu takun akilan.
dan tunaikanlah kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, takun akilan, maka engkau adalah orang yang berakal. Nah, ini kan semuanya iktisabi ini. Ijtanib maharimallah addi faraidallah. Wa'mal bis solihati minal a'mal, dan beramallah kebajikan-kebajikan minal amali dari sekian banyak amalan. Tazdad fi ajilid dunya rif'atan wa karamatan, maka engkau itu akan bertambah fi ajilid dunya, pada dunia yang sesaat ini, yang sementara ini, rif'atan ya ketinggiannya, wa karamatan dan juga kemuliaannya. Wa tanal fi ajilil uqba, dan engkau akan dapatkan fi ajilil uqba, pada kesudahan yang akan datang, maksudnya akhirat, biha dengannya ya, dengan amal solehmu, mir rabbikat kepada Tuhanmu azza wa jalla, al qurba wal izza, kedekatan wal izza dan kemuliaan. Nah, jadi riwayat ini titik fokus kita adalah pada poin takung akilan, di mana di sini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtanib maharimallah addi faraidallah, yang mana ini merupakan iktisabi. Nah, ini semua yang dimaksud adalah akal versi yang kedua dalam hal ini adalah yang masmuk tadi. Kemudian wa an Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib, anna Umar, bahwasanya baginda Umar, wa Ubayya ibn Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari mereka pernah memasuki atau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, seraya mereka semua berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'lamun nas, siapa yang paling alimnya manusia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Faqalu, kemudian mereka berkata lagi, faman a'badun nas, siapa yang paling abidnya, paling ahli ibadahnya orang-orang? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-aqil, ya orang berakal. Qalu, mereka berkata lagi, faman afdalun nas, siapa yang paling afdalnya manusia? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, al-aqil, orang yang berakal. Qalu, kemudian mereka pun berkata, alaisal aqilu man tammat muru'atuhu, bukankah orang yang berakal itu adalah orang yang sempurna marwahnya, wibawanya, akhlaknya, wa zaharat fasahatuhu, dan jelas kefasihannya, wajadat kafuhu, dan mulia ya, kafuhu tangannya ya, maksudnya dermawan orangnya, wa azumat manzilatuhu, dan besar manzilahnya, besar statusnya, posisinya di tengah masyarakat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, seraya mengutip ayat ya di sini, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Tiadalah semua yang disebutkan itu melainkan adalah hiasan kehidupan dunia semata, wal akhiratu, dan akhirat itu 'inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Innal akilah, kemudian beliau lanjutkan sabdanya, sesungguhnya orang yang berakal itu, wal muttaqi, adalah orang yang bertakwa, orang yang mengelakkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berguna dan seterusnya. Wa in kana fid dunya khasisan zalilan, sekalipun adanya di dunia itu orangnya yang khasis, remeh, dalilan, orang yang hina. Jadi sekalipun statusnya di dunia itu orangnya itu dianggap seperti orang yang tidak punya kelebihan, kurang lebih seperti itu, tetapi orangnya itu orang yang senantiasa muttaqi, orang mengelakkan diri daripada bisikan nafsu yang selalu membawa kepada nikmat atau kesenangan yang sifatnya sementara. Maka orang yang seperti inilah yang disebut dengan al-aqil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang selainnya daripada itu hanyalah kehidupan dunia, hiasan kehidupan dunia. Khair, wa qala sallallahu alaihi wasallam min hadisin akhar, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, innamal aqilu man amana billahi wa saddaqa rusulahu wa amila bi ta'atihi. Orang yang berakal itu sesungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan utusan-utusan Allah, wa amila bi ta'ati, dan yang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ini riwayat amila bi ta'atihi, kemudian orang yang mengelakkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang ya termasuk juga menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini semua ini hadis-hadis ini merupakan hadis yang berhubungan dengan akal,
Artinya orang yang seperti ini tadi disebut dengan orang yang berakal, yang mana akal itu yang dimaksud adalah akal yang versi yang kedua, dalam arti yang bil iktisab, karena rata-rata semuanya ini adalah merupakan kasbun, ya, usaha, yaitu menghindari yang diharamkan, menunaikan yang diwajibkan. Kemudian hadis yang berikutnya adalah orang yang mengelakkan diri, ya, daripada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian di sini adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sifatnya adalah usaha. Nah, inilah dimaksud dengan akal versi yang kedua. Khair, sampai di situ saja dulu. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hada wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم